Wah, parah sekali. Demi pembangunan ibu kota negara baru, Jokowi harus korbankan rakyat. Dilansir Realita Riau, pengamat ekonomi Faisal Basri menyudutkan Presiden Jokowi terkait inkonsistensinya soal anggaran untuk pembangunan ibu kota negara baru. Faisal Basri mengungkapkan bahwa Jokowi pernah berujar untuk pembangunan IKN baru tidak akan menggunakan dana APBN. Pak Jokowi pernah mengatakan, "Saya pastikan pembangunan ibu kota ini tidak menggunakan APBN. Jadi tidak berkelahi dengan kepentingan rakyat banyak," ungkap Faisal Basri. Namun yang terjadi malah sebaliknya, di mana lebih dari separuh APBN digunakan untuk pembangunan IKN baru. Tiba-tiba lebih dari separuh dari APBN. Ini parah sekali. Ini ratusan triliun. Dan kemarin kita dengar akan diambil dari dana PEN, tutur Faisal Basri, dikutip dari kanal YouTube Indonesia Layar Club yang tayang pada 21 Januari 2022. Faisal Basri mengatakan, jika dana PEN digunakan untuk membangun ibu kota baru, maka sama saja dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Dana PEN ini untuk rakyat, untuk UMKM. Dana PEN ini, kalau teman-teman lupa, program pemulihan ekonomi nasional. Jadi, rakyat langsung dikorbankan demi ibu kota yang bersifat fisik dan sebenarnya bisa ditunda, jelas Faisal Basri. Jadi ini anggaran pembangunan IKN nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN sekaligus bangun momentum pembangunan IKN, sebutnya lagi. Koalisi sipil menolak pemindahan ibu kota karena dianggap mengancam keselamatan rakyat. Seperti dilansir CNN Indonesia, Koalisi Masyarakat Sipil menolak pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur, mewakili koalisi mengatakan bahwa pemindahan IKN tidak berdasarkan kajian kelayakan yang jelas, sehingga mengancam keselamatan rakyat. Menolak pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur karena tidak berdasarkan kajian kelayakan yang jelas, kata Isnur dalam keterangan tertulisnya. Isnur menilai penetapan Kaltim sebagai IKN sudah cacat sejak awal ditetapkan oleh pemerintah. Ia menyebut kajian yang menjadi acuan pemindahan tersebut tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Ia juga menilai pemindahan IKN ke Kaltim adalah keputusan politik tanpa dasar yang jelas, tidak partisipatif, dan tidak transparan. Ia menyebut bukan hanya warga PPU dan Kutai Kartanegara yang terdampak, tetapi warga daerah lain seperti ASN pemerintah pusat yang telah lama menetap dan tinggal di Jakarta, sampai warga Sulawesi Tengah. Warga di Sulawesi Tengah yang akan merasakan dampak kerusakan ekologi yang parah akibat pengerukan material berupa batu serta nikel sebagai bahan material yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan menunjang fasilitas yang seluruhnya mengandalkan tenaga listrik di IKN baru. Selain itu, Isnur juga mengungkapkan akan lebih banyak lagi permasalahan lingkungan di kawasan IKN. Salah satunya adalah krisis air. Padahal kata Isnur, potensi dampak lingkungan itu sudah ada di KLHS. Bukannya membatalkan, pemerintah justru mengakalinya dengan rencana berbuat bendungan di beberapa daerah guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga IKN dan Balikpapan, ucapnya. Isnur menilai pemindahan IKN memperlihatkan sikap pemerintah yang lepas tangan terhadap permasalahan DKI Jakarta. Sebab salah satu alasan pemerintah memindahkan IKN karena semakin meningkat dan kompleksnya permasalahan di DKI Jakarta. Di samping itu, pihaknya menduga pemindahan IKN jadi agenda terselubung pemerintah
guna menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh beberapa korporasi. Menurut catatan Jatam Kaltim, terdapat 94 lubang tambang yang berada di kawasan IKN. Tanggung jawab untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang seharusnya dilakukan oleh korporasi, diambil alih dan menjadi tanggung jawab negara. Undang-Undang IKN sudah disahkan oleh DPR pada Selasa 18 Januari 2022. Disepakati nama ibu kota baru nanti adalah Nusantara. Wah, pembangunan ibu kota baru Indonesia terancam mangkrak. Dilansir pikiranrakyat.com, oligarki terancam akan gigit jari dengan potensi mangkraknya pembangunan ibu kota baru Indonesia di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan ibu kota baru tersebut terancam mangkrak oleh masa jabatan Presiden Jokowi yang akan segera habis. Secara konstitusi, masa jabatan Jokowi akan habis pada 2024 dan tidak bisa diperpanjang lagi atau dibuat menjadi 3 periode. Pasalnya, jika masa jabatan Jokowi pada periode kedua ditambah 3 tahun atau setelah habis diperpanjang menjadi 3 periode, hal tersebut akan bertentangan dengan hukum yang mengatur mengenai masa jabatan Presiden Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwa masa jabatan presiden maksimal yaitu 5 tahun untuk 1 periode dan hanya bisa menjabat 2 kali. Dilansir pikiranrakyat.com dari YouTube Rocky Gerung Official, habisnya masa jabatan Jokowi pada 2024 menjadi ancaman yang bisa membuat oligarki gigit jari. Bayangkan, kalau Presiden Jokowi berhenti pada 2024 dan istana belum selesai atau bahkan sebelum 2024 dia berhenti, bersamaan dengan itu infrastruktur mangkrak, maka semua komponen oligarki yang ada di situ habis, kata pengamat politik Rocky Gerung. Pembangunan ibu kota baru Indonesia dikaitkan dengan adanya kabar jika para pemilik kekuasaan memiliki tanah di lokasi pembangunan itu. Selain itu, pembangunan ibu kota baru juga disebut sebagai upaya dalam mendukung bisnis yang dimiliki oligarki di Kalimantan Timur. Untuk mengamankan para penguasa dari ancaman mangkrak, oligarki disebut-sebut akan membuat Jokowi untuk menjabat sebagai presiden dengan berbagai macam cara. Upaya tersebut diduga sebagai cara oligarki mengendalikan Jokowi sehingga mereka tidak akan gigit jari dan bisnisnya tetap berjalan. Ini sebetulnya pertaruhan. Memang ada sesuatu yang non-konstitusional sedang ditransaksikan untuk memastikan Pak Jokowi bisa memimpin ibu kota sekaligus menempati istana yang baru, kendati pemilu sudah ada di depan mata. Jadi, akan diperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi dengan segala macam cara, ujar Rocky Gerung.